والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ أن أضل وأضلل وأضل وأضلل وأعلم علما وأجل وجاهل صلى الله على سيدنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك فقلت بكل سعد اللهم أعني ذكرك وسلمتك. Betul yang kehormati anak-anak gue, mulai aku si mulang memantung, si aku turun terapi, nah benar. Pertama kali si mulang memantung, aku tahun 91, saya buta kali. Mulai mantung terus maran, tahun 94, kemudian terus sampai sekarang sini, aku kimo seneng, aku seneng mendengarmu berapi. Sampai seling Nabi ya Mu'ad ini uhibbuka. Wahai Mu'ad, aku seneng kamu. Nah, biasanya kita kata ben oleh cintai Nabi. Orang kamu senang Nabi, tapi tidak cintai Nabi. Ucap setiap sholat, hari sholat, Allahumma a'ini adikina sujudnya usmani. Sebenarnya soal beribadah adalah saat duri Allah mandasaran, saat duri Allah mandasaran, terus saat duri, nah itu tunggu Allah ma'ini adiknya usia terlalu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah di sini sebagai penyambung dari apa yang disampaikan oleh Bina, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan kecintaan kepada sahabatnya, yakni santrinya yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ini uhibbu. Maka saya pernah ingat apa yang didawukan oleh Abina ketika saya dengan tanggung. Abina itu selalu menyampaikan, kalau kamu mencintai seseorang, katakan bahwa kamu betul-betul mencintainya, dan ini betul-betul dibuktikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau mencintai Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau mengatakan cinta kepada Mu'adz, beliau tidak hanya sekedar memakai tembung salepo. Biasanya tembung salepo itu adalah sesuatu yang mengatakan iya tapi tidak terus terang. Mungkin ada kawan-kawan yang tidak paham ini tembung salepo. Jadi peribahasa atau dengan kiasan-kiasan. Ya, ternyata Kanjeng Nabi ketika mencintai sahabatnya, sahabat tersebut
langsung diberitahu, aku senang awakmu. Nah, Abi juga demikian. Dari hadis ini mestinya dapat bisa kita ambil satu kesimpulan. Sebagaimana yang Sayyidina Mu'ad terima dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala nabiyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Abi menginginkan ketika kita sebagai santrinya Abi juga demikian, menginginkan bahwa kecintaan Abi itu sampai kepada kita, sampai beliau menukil, ya Mu'ad, ini begitu, saya mencintaimu. Kedudukan Sayyidina Mu'ad bin Jabal pada waktu itu adalah tidak hanya sekedar sahabat, tapi beliau adalah santrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, apa bukti kecintaan tersebut? Maka tidak elok ketika seseorang mencintai seseorang tidak mewasiatkan sesuatu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kalau begitu, fi kulli duburi sholatin, di setiap sholat 5 waktu, maka kami ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan aku ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbaiki ibadah kepada panjenengan. Ya teman. Tolong iku siji kena langgu kuyade sing seki nanti seki to santi biye santi seki to santi biye setiap sholat ojo lali ojo sebelum Allah sebelum Allah salam Allahumma inni adika husnika husni ya kan? Kapan? Singkawan sudah nabi. Kapan lagi? Allahumma inni ala dzikika husnika husni. Tolong, yang kedua, aku gak kuat. Saya tak nonton artis. Aku nih nyawa ngamuk banget nih. Aku dan olehku bukan oleh apa mati ya. Pesan melalui pesan melalui apa? Nasihat. Pesan kalau boleh mesti pesan kalau boleh mesti melalui kalau puasa satu mati. Aku senang ada lagi. Aku senang boy. Senang
binti. Muridku pertama kali binti. Monggo berhenti. Ketika aku murid 10 tahun. Ketika aku murid 10 tahun. Iya. Sekolah gendong. Tak gendong ini. Jadi ngantuk. Aku di ngantang. Cantik nih maran. Santri pertama pun yang maran cantik. Cantik santri pertama yang maran. Terus umurnya cantik cantik dayat. Dayat mana dayat? Enak dayat. Dia tu di sekali kerana mual budak. Tapi saya budak. Ini baran. Kalau nenek baran ni kalau pari kalau nenek budak. Sebaran, murid sebaran. Murid, amdan. Koordinasi antarhum linasi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada manusia. Alhamdulillah, betapa senangnya kawan-kawan yang diingat hati sebagai santriwan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya akan bintu Khalifah. Mana bintu Khalifah? Yang asli ya, bukan kawin. Terima kasih, asli. Asli. Kemudian santri yang di Maron, akhir Ustaz Nur Sotik. Kalau dari Ustaz Aunul Ban, beliau ditambahi Nurain. Mudah-mudahan Allah memberikan sebagaimana yang nama tersebut tersematkan kepada beliau. Amin. Kemudian tapi kami Habib menikah Nur Sotik Nurain. Akan tambahan ziyadah bagi Pak On. Jenenge ditambahi Pak On. Jenenge tambahi. Pak Bali menikah menambahi Nurain. Seingat kula, nggih leres ya. Abi malah. Abi ingkang memberikan ziyadah Nurain. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga santri Ngantang Putri. Nah ini Prati. Kalau seingat saya namanya Suprakti, benar ya? Nggak ada nama jeronya. Kemudian setelahnya adalah generasi Pak Suparlan dari Kalipari. Kemudian generasi kita ini, termasuk kita ini adalah generasi yang saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya berkorun bahwa sebaik-baik satu kurun adalah yang sezaman atau generasi dengan saya. Nah, kok ketika api gitu kok hati ini ya gimana? Aduh, kalau apa-apa nih kalau sih tua-tua. Jadi yang tua-tua ini yang kesini. Mestinya generasi yang awal itu asal dipunan awal itu kesini. Kok malah dono lagi? Kata keliru. Kalau api sudah ngendikan, wis diteruskan mohon. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana yang saya pernah baca di jendela Facebooknya Gus Mahdi. Apalah arti diri kita seorang santri kalau di hati gurunya tidak diingat.
Maka sebaik-baik santri adalah yang senantiasa diingat oleh gurunya. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Ternyata nanti pula walaupun generasi akhir-akhir diiling, akhir Suhaib. Ini akhir Suhaib ini kita tidak pernah lupa. Apalagi pertama kali ngapunten Nabi kenal dengan beliau ini. Wah, daharnya dulu, makannya dulu itu 1 tahun. Langsung digaris. Nggak usah baper, copot-copotan goreng. Melanjutkan apa yang dipesankan oleh Abi, dari semua yang dilalui Abi, sudah barang tentu ada hikmah di balik itu semua yang disampaikan kepada kita. Ternyata kalau ingin menjadi baik tidak cukup kalau kebaikan tersebut tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Oleh karenanya Abi menyampaikan satu hadis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan. Yang ada di sini, kita yang ada di sini, kalau kita menganggap bahwa Abina ini adalah orang tua kita dan ilmu kita, maka seyogyanya sebagaimana yang Abi pernah sampaikan kepada kami waktu dengan Tang Muda, Abdi Muda, Abi tunaikan apa yang menjadi keinginan dari orang tuamu. Diri saya pribadi kemudian kepada antum dengan semua. Aku ling banget dengan marang indah. Nambrung gana kahanin ngarapi apa sih? Lang dun dulu ya guys pun ngelang buangin dulu damel gua di depan kamar. Pemberangkatan siapa itu? Sedih kok. Sedih. Masuk yang mana? Masih kecil. Kok ada kecil nih? Kecil berangkat. Sebaik. Bisa dikatakan kecil. Nah, makanya aku lagi mana? Cewek ini di Kolekma ismin nafsaka fi ardi namun dan ismin nafsaka fi ardil khamul. Jadi pendem dalam-dalam tanam dalam-dalam dirimu fi ardil khamul, pada bumi yang paling hina dan kemungkinan kehinaan, bumi kehinaan. Apalah arti kita semua. Ternyata kalau kita ini dulu waktu ini kita mengingatkan saja ya. Dulu sehabis sholat Idul Adha kan ada yang namanya berkurban ya, penyembelian. Idul Adha itu biasanya ada dhabihannya. Nah setelah dhabihan itu, setelah nyate-nyate dan lain sebagainya, kawan-kawan ini pasti disuruh untuk gundul. Nah itu ternyata proses apa yang disampaikan oleh Abi ini. Kalau kita itu ingin melihat diri kita, lihatlah diri kita pada mengerti betapa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita gundul, ngapunten, ada yang gasik tenok, ngapunten, apa yang gasik? Kalau pada waktu itu ketika Abi ngapunten kawan-kawan itu menggali gua di depan kamar itu. Kalau kadang-kadang mikir begini,
Untuk apa Habib seperti ini? Ternyata kalau dilihat-lihat itu adalah proses di mana tenar itu tidak penting. Tenar itu tidak penting.